Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, mahasiswa pendidikan luar sekolah angkatan 2023. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang harmoni dalam keluarga, terkhusus dalam konteks meningkatkan komunikasi dan hubungan antar orang tua dan anak. Nah, komunikasi yang harmonis antar orang tua dan anak menunjukkan keberhasilan pertukaran interaksi antar anggota keluarga. Hal ini dapat dicapai dengan fokus pada cerita anak, menghindari tindakan memicu ketidaknyamanan pada anak, dan menghargai pendapat anak. Komunikasi efektif antar orang tua dan anak dianggap sebagai fondasi terbentuknya hubungan yang harmonis dalam keluarga. Nah, komunikasi yang efektif antar orang tua dan anak memiliki banyak manfaat penting. Nah, hal ini diyakini dalam salah satu fondasi terbentuknya hubungan yang harmonis dalam keluarga. Psikolog keluarga Katie Murtini menekankan bahwa komunikasi yang baik sangat efektif untuk merekatkan hubungan antar orang tua dan anaknya, serta memperkuat hubungan kedua arah. Selain itu, komunikasi yang baik antar anggota keluarga menciptakan iklim keluarga tetangga yang positif dalam konteks pendidikan, komunikasi yang baik antar orang tua, dan juga membantu terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menerapkan pola komunikasi yang baik dan intensif guna menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, contoh kita bisa melihat bagaimana orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, pergi pagi lalu pulang malam, sampai meluangkan waktu bersama keluarganya, menemani anaknya banyak bermain, untuk menemani anaknya dalam mengerjakan tugas. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya anak itu akan mengalami kesulitan, contohnya dalam mengungkapkan pendapat atau perasaannya. Anak mungkin merasa jauh atau asing dari orang tua dan keluarga mereka. Juga dampak pada perilaku anak seperti kurang percaya diri karena kurang komunikasi dalam keluarga. Nah, ada pun beberapa tips atau strategi untuk meningkatkan komunikasi. Pertama, luangkan waktu untuk ngobrol atau me time. Usahakan untuk gunakan waktu itu untuk bersama keluarga, tidak ada teknologi. Tidak ada kerja lagi di situ. Nah, kedua, lakukan aktivitas bersama, makan bersama, healing, dan lainnya. Yang ketiga adalah ajak anak untuk bercerita, dengarkan kegiatan yang ia lalui hari itu. Juga untuk anak-anak yang masih kecil, bermain bersama. Nah, selanjutnya adalah orang tua harus fokus pada cerita anak pada saat ia menceritakan, dan ada umpan balik. Contohnya, ketika anak itu merasa apa yang ia lakukan sudah benar, berikan petunjuk yang mana benar, dan dengan argumen yang bisa masuk di akal mereka. Hindari tindakan yang mungkin memicu ketidaknyamanan pada anak, seperti meremehkannya, membandingkan, atau menyindir anak. Hargai pendapat anak terlepas dari benar atau salahnya. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan untuk mempengaruhi keluarga. Contohnya, pengambil keputusan apa? Contoh, membersihkan dalam keluarga. Nah, terkadang ada keluarga yang sudah menerapkan rasa tanggung jawab tersebut pada keluarga tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, lakukan secara diskusi bersama, lakukan komunikasi terbuka, libatkan mereka. Siapa yang tugasnya menyapu setiap pagi, siapa yang tugasnya mengepel, dan lain sebagainya. Adapun beberapa nilai atau karakter positif yang perlu diajarkan dalam keluarga. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Yang kedua, empati dan keterampilan sosial, rasa ketekunan dan kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, menghargai keanekaragaman manusia, rasa kasih sayang, tolong menolong, pengertian, rendah hati, hormat pada orang yang lebih tua, murah hati, sukarela, berkontribusi di lingkungan, dan juga ajarkan tentang nilai-nilai agama dan moral. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak dan menanamkan nilai-nilai positif tersebut. Dengan memberikan contoh dan mendidik anak dengan menilai-nilai tersebut, diharapkan anak agar tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan berperan positif dalam masyarakat. Nah,
Contoh konkret adalah orang tua menunjukkan perilaku jujur, tidak berbohong kepada anak, rasa tanggung jawab, dan dengan menepati janji. Contohnya apa? Contoh kalau menepati janji, biasa orang tua janji besok kita ke bioskop ya. Nah, usahakan janji tersebut ditepati agar anak tersebut, oh, kalau kita berjanji kita harus menepati. Kalau orang tua sampai tidak menepati janji, berikan alasan kenapa janji tersebut dibatalkan atau diundur. Dan juga konsisten dalam memberikan konsekuensi yang konsisten pada perilaku anak. Dan ingat, kalian adalah model bagi anak-anak. Model bagi anak-anak, mereka akan melihat apapun orang tua lakukan, itu dia akan menjadikan sebuah contoh dalam kehidupannya. Nah, dari beberapa pemaparan materi tadi kita mengerti begitu pentingnya harmoni dalam keluarga, khususnya dalam konteks meningkatkan komunikasi dan hubungan antar orang tua dan anak. Pesan positif tentang pentingnya harmoni dan keluarga adalah bahwa keluarga yang harmonis memiliki hubungan yang kuat antar anggotanya, sehingga sulit terpecah belah. Model keluarga ini tumbuh dengan komunikasi, koneksi, cinta, aturan, rutinitas, dan keamanan yang baik. Beberapa dengan keluarga tidak harmonis yang kerap dirundung oleh masalah antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menjaga keharmonisan dalam dalam rumah tangga sebagai pondasi utama dalam membangun suasana yang nyaman, tempat berbagi keluh kesah. Keharmonisan dalam keluarga juga membantu anak-anak dalam masa peralihan kedewasaan untuk tumbuh menjadi individu yang baik dan peran positif dalam masyarakat. Nah, dalam Islam, keluarga yang harmonis dianggap sebagai hadiah Allah yang harus dijaga dengan cinta dan komitmen. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menerapkan pola komunikasi yang baik dan intensif guna menciptakan keluarga yang harmonis. Apa yang dididik di lingkungan keluarga, baik keluarga inti, keluarga besar, berdampak pada itu yang akan ia bawa saat keluar, saat ia di luar dari lingkungan keluarga tersebut. Nah, mari kita renungkan bersama dampak buruk dari keluarga yang tidak harmonis. Pertama, dampak terhadap psikolog anak. Keluarga yang tidak harmonis dapat berdampak buruk terhadap psikolog anak. Anak akan menghadapi ketidaksejahteraan dalam keluarga, mungkin akan merasa lebih tertutup atau lebih dikenal sekarang dengan rasa introvert. Bagaimana kalau hal itu sudah terjadi saat ia dewasa? Mumpung masih dalam step untuk melakukan perubahan, mau tidak mau dia harus keluar dari zona nyaman tersebut. Dia akan merasa terganggu, memiliki perasaan untuk bersikap agresif serta kasar kepada orang lain. Nah, dampak selanjutnya adalah selain itu anak akan sering menghadapi ketidaksejahteraan dalam mengalami stres, kehilangan motivasi dalam kehidupannya. Nah, apalagi sekarang dikarenakan banyak beban pikiran sehingga mereka berpikir untuk bunuh diri, padahal dengan melakukan komunikasi, cerita kepada keluarga, teman, orang sekitar, tapi orang yang terpercaya, itu ada salah satu solusinya. Selanjutnya, pengaruh terhadap kemandirian remaja. Ketidakharmonisan keluarga memiliki potensi menggagalkan harapan anak mendapatkan pendidikan dan memiliki sikap mandiri sesuai usia. Anak akan menghadapi ketidaksejahteraan dalam keluarga tidak harmonis, mungkin lebih sulit untuk mencapai kemandirian yang tepat dan menjadi individu yang lebih mandiri. Nah, pengaruh selanjutnya itu terhadap perilaku dan penyikapan anak. Keluarga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi perilaku dan penyikapan anak. Anak yang sering menghadapi ketidaksejahteraan dalam keluarga itu mungkin menjadi lebih pendiam, antisosial,
dan kurang bersyukur dengan orang tua. Pengaruhnya juga adalah keluarga yang tidak harmonis dapat membuat anak merasa lebih tertutup dan enggan untuk berbagi kepada orang lain atau bahkan kepada orang tuanya tersendiri. Dia merasa lebih efektif bercerita bersama orang-orang di sekitarnya seperti temannya, gurunya, daripada bercerita kepada orang tuanya. Hal ini memungkinkan mengakibatkan anak untuk mencari ketenangan, kebahagiaan di luar keluarganya yang dianggap lebih harmonis. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan menciptakan lingkungan positif dan mendukung bagi anak. Mungkin itu saja dalam video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.